Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada bulan Ramadan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya dengan baik. Tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada, dan para pemirsa dimanapun berada rahimakumullah. Berbicara mengenai bulan Ramadan adalah bulan dimana yang setiap tahunnya sangat dinantikan oleh umat Islam. Bulan Ramadan adalah bulan dimana semua amal yang kita kerjakan dilipat gandakan pahalanya. Dan di bulan Ramadan ini, ketika orang-orang memohon ampunan kepada Allah, maka Allah buka pintu selebar-lebarnya untuk orang-orang yang bertaubat. Nah, banyak keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan. Nah, beberapa keistimewaan tersebut, salah satu yang juga dinantikan banyak orang mukmin yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang Lailatul Qadar. Nah, tentunya dari kita sudah banyak yang mendengar tentang Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Nah, Lailatul Qadar ini adalah malam kemuliaan atau malam penetapan, yang mana jika kita beribadah di Lailatul Qadar ini, di malam Lailatul Qadar ini, maka Allah juga melipat gandakan pahala yang kita lakukan.
Oke, bahkan saking istimewanya pada Lailatul Qadar ini sampai Allah abadikan di Al-Qur'an dengan menamainya dengan surat Al-Qadar. Tentunya dari kalian sudah banyak yang menghafal surat Al-Qadar. Adapun Lailatul Qadar ini memiliki sejarah tersendiri. Jadi pada zaman Nabi, ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat dalam suatu majelis ilmu, Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabat bahwasanya zaman terdahulu ada seorang solih dari kalangan kaum Bani Israel, yang mana orang solih tersebut beribadah selama 1000 bulan. Coba bayangkan anak-anak, selama 1000 bulan bisa beribadah. Kalau 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, maka sahabat yang mendengar cerita ini merasa iri dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana umatmu ini bisa beribadah selama 1000 bulan, sedangkan rata-rata umur manusia saat ini hanya 60 sampai 70 tahun." Nah, bahkan kalau kita mengingat di Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Nah, dan perlu anak-anak ketahui, pada zaman terdahulu itu nabi-nabi yang terdahulu mereka mendapatkan anugerah usia yang panjang. Beberapa nabi berusia ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Nah, jadi mereka mendapatkan kesempatan lebih banyak untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka Allah menganugerahkan kepada umat Islam dengan satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Kita beribadah di satu malam tersebut, namun pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Lailatul Qadar ketika kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah kapan terjadinya Lailatul Qadar? Sebenarnya tidak bisa diperkirakan secara pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar, namun dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan. Jadi bisa diperkirakan Lailatul Qadar itu terjadi di malam 21 atau 23 atau 25, 27 atau bahkan 29 Ramadan. Maka biasanya pada 10 hari terakhir Ramadan itu banyak orang yang beriktikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah supaya mereka mendapatkan keutamaan dari keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, adapun ciri-ciri yang bisa kita tahu dari beberapa hadis yang Ustazah rangkum, ketika Lailatul Qadar itu ada beberapa ciri, yaitu ciri yang pertama, pada malam itu terasa sunyi, terasa tenang. Udara itu dan angin tenang sekali. Bahkan dedaunan yang ada di pohon tidak bergerak sedikit pun. Kemudian kita bisa melihat ciri yang kedua, yaitu pada saat Lailatul Qadar terjadi, awan itu terlihat, langit itu terlihat bersih, tidak ada awan. Dan pada saat itu suhu tidak terasa dingin ataupun panas. Dan kemudian ciri yang terakhir yang dapat kita lihat, paginya itu matahari bersinar secara hangat, jadi tidak terlalu menyengat atau panas terkena kulit kita. Nah, sebenarnya yang lebih penting dari itu semua adalah kita menyiapkan amalan-amalan apa yang akan kita laksanakan di malam-malam ganjil terakhir 10 Ramadan. Sebenarnya banyak amalan-amalan yang dapat kita lakukan, seperti kita bisa berdoa atau kita berzikir, membaca Al-Quran, kita bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita bisa sholat tahajud, sholat taubat, ataupun bahkan bersedekah. Yang pada intinya pada malam itu kita menghabiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, tergantung
malam itu kita menghabiskannya untuk beribadah atau untuk hal yang sia-sia. Nah, semoga pada bulan Ramadan kali ini kita semua mendapatkan keutamaan dan keistimewaan dari Lailatul Qadar. Sebelum saya tutup, saya minta ke kalian untuk bisa menuliskan di kolom komentar kira-kira amalan atau ibadah apa yang kalian lakukan ketika nanti di 10 hari terakhir Ramadan untuk sebagai salah satu usaha atau ikhtiar kita supaya mencapai kemuliaan Lailatul Qadar. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.